Apa kira-kira apa motivasi seorang seniman ketika dia terjun ke sebuah politik atau terjun ke dalam sebuah partai? Nah, menurutmu gimana, Pri? Jabatan ya. Jabatan. Tidak melulu kekuasaan. Nah, apa? Ya, dia lebih ingin praktis untuk bisa memperbaiki bangsa, langsung ke sana gitu loh. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Oke, katakan padanya aku rindu. Aku rindu Indonesia makmur. Aku rindu tidak ada kemiskinan di Indonesia. Tapi tema kita bukan itu. Sedih mendengar. Tema kita adalah pengaruh seniman di perpolitikan Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena masing-masing paslon menggunakan yang namanya seniman. Pengaruh seniman. Bukan. Ternyata masing-masing paslon itu Nyaut lagi. menggunakan seniman untuk mendulang suara. Nah, contoh misal contoh dari pihak 03 menggunakan slang, dari pihak 02 ada Dewa, ada yang lain-lain lah. Yang pihak nomor 3 menggunakan siapa ya? Ting 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 ting. Tidak lain lah. Roma Irama, ya Roma Irama. Kayaknya. Ya pokoknya ada lah, pasti ada. Nah, kira-kira menurut Jupri nih. Sekarang kamu yang pertama sih, Pri. Mutiara. Apa pengaruhnya seniman dalam perpolitikan Indonesia? Seberapa besar dia berpengaruh untuk mendulang suara? Oke, sebelum saya jawab, tetapi kita juga harus telah dulu apa yang kata Pak Joni Pendaulan tadi, bahwa politik yang menggunakan seniman atau seniman yang memanfaatkan politik. Nah, ini juga harus kita kaji nanti. Tapi pada menjawab pertanyaan tadi, kita masukin aja di situ, bahwa sebenarnya ya sangat besar juga pengaruh senimannya, baik itu seniman lokal ataupun juga nasional. Ya. Kalau nasional ya dalam hal ini terutama artis-artis panggung, penyanyi, misalnya band, grup band, misalnya tadi yang sudah disebutkan. Nah, kalau di daerah seniman-seniman yang memang punya pengaruh. Ya apa pengaruhnya? Jadi ya tentu aja seniman-seniman yang berpengaruh masuk Nah, saya iya di sini. apa? Nanti dulu pengaruh dalam kita memilah dulu seniman yang berpengaruh, bukan pengaruh seniman yang berpengaruh dalam artian seniman yang punya eksistensi. Kan dia ketika dia akan bicara tentu akan didengarkan kalau dia punya pengaruh gitu loh. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap dunia politik itu tadi itu tentu untuk menggiring suara, gitu loh. Itu jelas gitu. Apa yang diinginkan partai politik tentu juga begitu, gitu loh. Nah, dan ini jelas sangat terasa sekali. Makanya banyak bukan fenomena ya, banyak kejadian-kejadian yang kemudian
seniman merapat ke sini atau dirapatkan, ya saya kurang tahu, itu bukan urusan saya lah. Tetapi kenyataannya bahwa saling menguntungkan kok gitu. Jadi nggak masalah, ya sah-sah aja ya, ke seniman mungkin butuh duit misalnya. Apa juga sebaliknya partai politik ya butuh suara misalnya kan gitu. Sah saja selama itu saling menguntungkan. Yang nggak boleh kan saling merugikan. Begitu. Oke. Itu aja. Oke, Bre, menurutmu Won, kenapa partai politik rata-rata menggunakan seniman? Ya, Seberapa berpengaruhnya sih seniman untuk mendulang suara? nggak begitu pengaruh. Nggak begitu berpengaruh. Tapi khusus para seniman-seniman yang memiliki eksistensi tinggi, populer, itu memberi pengaruh. Tapi di Indonesia kan banyak seniman yang kadang masih sulit masalah bensin. Jadi menurut saya ini penghargaan untuk dunia kesenian di Indonesia memang agak minim ya. Minim. Beda di barat, di Amerika, di luar negeri itu bahkan seniman itu banyak yang jadi presiden. Luar biasa itu pengaruhnya, luar biasa, penghargaannya luar biasa. Jadi saya tidak mengecilkan arti nilai Indonesia itu sendiri kan. Ini tantangan bahwa Indonesia emas ke depan. Tapi jangan salah. Kita punya seniman presiden loh. Ya Pak. Jokowi, Seniman apa? Kria, Mebel, Kria nggak Mebel. mebel. Kria. Seniman juga itu. Ya, betul juga ya. Betul, tapi gini Pak John, saya tidak mengecilkan arti bahwa Indonesia memang hari ini banyak sekali ya suara-suara yang kalau nggak hati-hati dijaga, nilai-nilai demokrasi dan sebagainya, kedepannya bagaimana bangsa Indonesia, apa bicara tentang Indonesia emas ke depan. Ya, ini ada salah satu sahabat orang Indonesia yang bersahabat dengan Ronaldo dan bersahabat dengan Messi. Jadi mereka bertemu oleh seorang peramal, lalu Ronaldo bertanya kepada peramal, kira-kira Portugal nanti itu bisa Piala Dunia lagi kira-kira kapan? Peramal meramalkan, langsung dia mengatakan kira-kira 20 tahun lagi. Ronaldo langsung menangis. Ronaldo menangis. Terus Messi nggak kalah, dia tanya kalau untuk di Argentina, negara Argentina kira-kira berapa tahun Pak Peramal? Kira-kira 15 tahun. Messi menangis. Dan Indonesia, orang Indonesia tadi nggak mau kalah, dia bertanya kalau untuk Indonesia, terus peramalnya itu langsung diam, terus peramalnya yang nangis. Karena nggak pernah masuk Piala Dunia gitu. Artinya, Ya bisa masuk. Jadi masuk. Ya. Lanjut aja Pak John, itu sementara itu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana Indonesia itu masih harus berlari kencang untuk bisa menjadi negara modern. Justru yang menangis peramalnya ya. Masuk. sebenarnya tidak kepada konteksnya sih sebenarnya. Tapi menarik. Tapi menarik. Tapi nggak apa-apa. Sekarang Mas Ding. Masuk. Sekarang Orang menarik ini baru ngoke loh. seberapa berpengaruhnya seniman? Kenapa seniman selalu direkrut dalam pemilu-pemilu itu? Saya setuju kali ini sama pendapatnya Mas Kliwon. Bagaimana nih? Jadi soal Ronaldo tadi, Bos? bukan Ronaldonya. Itu variasi. Indonesia yang Ya. tidak menghargai seniman itu. Jadi seniman itu sebetulnya orang yang menyukai keindahan, yang menyuarakan hati nurani. Memang di luar negeri seniman itu sangat dihargai. Kalau di Indonesia ini karena mungkin seniman itu ekonominya kurang, ya, akhirnya orang memandang sebelah mata. Ya kan nggak dihargai tadi itu, Mas. Kalau Nggak dihargai dihargai. ekonominya naik pasti. Ya, jadi intinya kaya dulu baru dihargai. Kalau di luar negeri, misalnya di Cina, itu pada zaman Dinasti Ming. tiga kerajaan itu, dinasti Han, Wah. itu dia si Liu Bei itu sampai naik ke Bukit Hongsang Perez. untuk menurunkan Kongbeng. Liu Bei. Liu Bei. Yang saya salut dia ngarang tapi pas. Ini beneran, kamu harus baca buku. Beda-beda tipis. Harus baca buku itu. Boleh saya Jadi, potong dikit nggak? Iya. Tapi kamu kenapa sih selalu bisa pengadaannya ke Cina? Kamu ada aturan sana, Pak? Oh, ya darah sih mengalir di sini, tapi saya Indonesia. Oh. Oke, lanjut. Jadi
Kenapa Liu Bei menurunkan begawan yang seorang seniman yang bernama Kong Peng, juga Liang itu? Karena orang ini bersih, dia hati nuraninya bagus, dan itulah yang akhirnya membuat dinasti Han menang. Karena Liu Bei lebih berpikir tentang kemanusiaan, dan Kong Peng itu sebagai seniman punya hati nurani yang baik. Dia bagaimana supaya perang dihindarkan. Jadi akhirnya justru bukan perang yang diciptakan, tapi kedamaian. Itu di negara luar begitu. Di Amerika, Ronald Reagan. Ronald Reagan, seorang aktor. Dia bisa menjadi presiden. Kalau di sini kan kebalikan. Seniman bersuara dianggap kurang baik. Butet ngomong kurang baik. Jadi saya tidak hanya membela Jokowi aja, kalau ada yang salah saya salahkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pemerintah tidak mengenal Butet. Kalau Butet ngomong asuo itu biasa, itu bahasa pertemanan. Ya. Mereka tidak sadar itu, nggak tahu, dipikir ngomong asuo kebun binatang. Wedus Butet itu ngomong guyonan ya wedas-wedus saja. Dirinya sendiri ngomong aku celeng ya biasa kan. Tapi itu dianggap suatu penghinaan, nganggap ini penghinaan berat apa-apa karena tidak mengerti aja. Coba kita berusaha memahami seniman itu kayak apa, kita gandeng seniman itu, kita jadikan penstabilitas. Itu kita akan maju kayak Cina. Itulah alasannya kenapa Cina bisa mengalahkan Amerika. Wes. Sekarang Pak RT ya. Pak RT kira-kira nih Pak RT, seberapa berpengaruhnya seniman sih? Kenapa setiap partai politik selalu menggandeng seniman untuk mendulang suara? Seniman, budayawan termasuk sangat didengar suaranya, karena seniman punya cara pandang yang mungkin lebih lengkap. Dia tidak hanya menggunakan pikirannya aja atau penglihatannya aja, dia punya intuisi atau hati nurani yang lebih daripada yang lainnya. Jadi dia cara pandang mereka agak melebihi dari yang lainnya. Jadi di negara-negara maju memang benar seniman budayawan sangat diperhitungkan, sangat didengar suaranya. Nah, mungkin di Indonesia agak sangat kurang ya, karena ya mayoritas seniman kita kan masih banyak yang belum eksis kan. Jadi untuk itu, nah sebaiknya ya negara harus banyak mendengar dari para budayawan seniman untuk bisa lebih baik melihat bahwa Indonesia ini memang sangat majemuk, sangat bermacam-macam. Nah itu perlu dilihat atau perlu diperhatikan dengan berbagai sisi atau cara pandang. Nah mungkin dari sisi seniman bisa banyak cara pandangnya. Oke, kalau tadi kita bicara kenapa seberapa pentingnya seniman itu, kalau tadi kita bicara seberapa pentingnya seorang seniman untuk mendulang suara. Nah sekarang kita balik sekarang. Kira-kira apa motivasi seorang seniman ketika dia terjun ke sebuah politik atau terjun ke dalam sebuah partai? Nah, menurutmu gimana, Pri? Motifnya. Bisa motifnya apa terserah. Menurutmu, kira-kira menurutmu? Pertanyaan tadi juga meragukan saya. Seniman yang banyak juga kelompok-kelompok seniman ya. Maksud saya begini, yang kebanyakan terjun di dalam dunia politik itu seniman artis, maksud saya seniman yang sudah di showbiz gitu ya. Maksud saya di baik itu penyanyi ataupun juga misalnya artis-artis sinetron gitu ya. Tetapi seniman yang atau budayawan itu untuk masuk di dalam politik itu mereka seperti
seperti apa ya? Seperti enggan gitu, menjaga jarak. Tetapi mereka mungkin cukup di luar, tapi mata dan pikiran dan jiwanya terus masuk di dalam dunia politik untuk mengawasi, mengontrol. Ya. Itu yang enggan. Nah, yang pertanyaan saya itu bukan yang enggan. Ini yang mau. Yang mau masuk ke politik itu. Kira-kira menurutmu motifnya apa gitu? Ya kalau itu sih saya pikir kalau selain sama dengan yang lain kalau motifnya, artinya baik juga mungkin jabatan ya, jabatan itu udah pasti, udah pasti. Kalau uang mereka juga sudah punya uang, saya rasa sudah punya uang. Tetapi eksistensi juga sudah punya. Mungkin jabatan itu yang penting begitu gitu. Ya itu persoalannya pertanyaan saya tadi kan. Kalau uang mereka punya, eksistensi mereka punya. Nah, artinya kenapa lagi mereka terjun ke politik kan? Tujuannya apa? Kalau kata Jupri tadi ya jabatan, kekuasaan. Kekuasaan. Iya. Nah, kalau menurut menurut Kliwon, kira-kira motivasinya apa, Won? Ya tidak melulu kekuasaan. Nah, apa? Ya apa namanya faktor kok di depan kesenian sulit ya. Ketika dia punya pengaruh relasi, terus ada yang ngajak, ya ikut dalam rangka itu tadi. Bagaimana meningkatkan ini dia. Atau barangkali seniman yang idealis, yang punya nama, sudah eksis mapan tapi kok kepengen jadi caleg. Yaitu artinya apa? Apa yang dia suarakan di dalam dunia kesenimanan itu kan berbau metafor dengan simbolis. Kalau pelukis-pelukis dengan caranya, ngeritik pemerintah dengan gaya lukisnya, pantomimer dengan bahasa geraknya, musik dengan lagu-lagunya. Tapi kalau dia terjun kepada pencalekan lalu jadi anggota DPR, dia lebih ingin praktis untuk bisa memperbaiki bangsa, langsung ke sana gitu loh. Nah, itu mungkin ada juga yang seperti itu gitu loh. Ya, masuk. Iya. Dan menurut saya gini loh, seniman sampai hari ini memang masih banyak sekali untuk kondisi keadaannya kadang kurang terperhatikan. Makanya di dalam proses debat capres ya kemarin nggak pernah membahas seniman. Program seniman ini apa ngono ora ono ya. Aku ngenteni pantomim entuk anu ra ya. Dana sosial ra ngono lho. Tapi karena sebetulnya ya memang nggak perlu difokuskan juga ya. Penting kan untuk rakyat Indonesia ya, entah itu seniman, entah itu petani, entah itu buruh. Ya mungkin lebih kepada program kebudayaan. Ya. Ya. Mungkin temanya kebudayaan, mungkin temanya itu. Oke, sekarang ke Pak RT. Pak RT kira-kira motifnya seniman ketika dia sudah punya eksistensi, sudah punya uang, itu kira-kira dia masih mau berpolitik itu menurut Pak RT nih, pendapat Pak RT kira-kira dia apa yang dia cari? Ya mungkin ini dia bisa karena sudah tercukupi semua, udah punya eksistensi di bidang kesenian ya, udah punya kekayaan. Nah mungkin dia mencoba masuk di dunia yang lain ini ya, seniman ke politisi. Nah itu dia mungkin ada yang pengen menyuarakan secara langsung. Kalau dia masuk ke politisi kan bisa langsung, misalnya bisa bikin undang-undangnya. Jadi dia pengen langsung. Kalau di legislatif ya. Kalau di eksekutif kan dia bisa langsung lebih cepat lagi. Dia bisa kan menentukan anggarannya, itu dia bisa menentukan langsung. Nah barangkali itu yang ingin disuarakan secara langsung. Kalau dia masih di seniman murni, dia nggak bisa. Bisanya hanya mungkin mengkritisi. Kalau dia sudah masuk ke dunia legislatif atau eksekutif, itu dia bisa langsung. Nah, ini biasanya harus di sini lengkap dulu. Nah, ini suaranya akan didengar, tapi punya eksistensi, udah nggak membutuhkan di sini lah. Nah, ini biasanya suaranya didengar. Artinya suaranya mahal lah itu. Menurut Jeding? Kira-kira? Kalau saya sebetulnya ada dua macam seniman. Satu. Yang pertama itu artis seniman. Yang kedua itu ngartis. Jadi kalau yang seniman artis itu seorang seniman yang punya daya cipta tinggi, yang bisa menciptakan sesuatu yang indah, itu artis. Tapi yang terkenal karena ganteng, karena penampilannya bagus, itu ngartis. Kalau yang pertama yang punya daya cipta tinggi, itu dia pengen masuk dalam politik karena dia pengen menyuarakan, memperjuangkan betul-betul dengan hati nuraninya bagaimana Indonesia bisa menjadi lebih baik.
Tapi yang kedua beda, John. Yang kedua cari duit, John. Ya. Supaya dia jadi caleg, jadi DPR, nganggur, dapat duit. Seniman jobnya kan nggak bisa lancar, John. Kalau di DPR kan lumayan, John, ya toh. Duduk, pulang, dapat duit, kan gitu. Ya, ada dua macam itu. Apa? Itu ada pernah apa namanya, nggak mengada-ada ya. Kalau saya menyebut Tuhan itu lebih netral. Allah kan itu, tapi ini Tuhan. Jadi suatu ketika ada seorang seniman yang bermimpi. Jadi mimpinya itu Tuhan, kira-kira nanti saya kalau dia ketemu Tuhan ya? Iya, ya, nanti di surga kira-kira saya masih tetap menjadi seniman enggak gitu. Terus ada jawabannya Tuhan, ya ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya bagaimana Tuhan? Kabar baiknya ya kamu tetap menjadi seniman. Kabar buruknya mulai besok pagi kamu sudah bisa masuk surga. Artinya mati. Nah, itu yang dia kabar buruknya itu. Oke teman-teman Gayeng, pembahasan kita tentang seniman kita cukupkan sampai di sini. Sebetulnya siapapun dia, apapun profesinya, ketika Anda ingin memperbaiki negeri ini, Anda harus berpolitik. Karena disitulah Anda bisa langsung memperbaiki. Jadi tidak hanya Anda bersuara di luar, karena di kita itu sistem perpolitikan kita masih menggunakan partai. Ya, ketika Anda tidak masuk ke dunia partai atau tidak masuk ke dunia politik sendiri, ya Anda tidak akan bisa berbuat banyak. Intinya di situ. Oke teman-teman nonton Gayeng, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.